Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Septaria Wulan Kusumasari STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi dasar dan teman-teman semua yang saya banggakan. Adanya kami di sini kelompok 4 1C adalah untuk presentasi, bukan untuk menunggu kepastian yang tak kunjung pasti. Inilah topik pembahasan kami pada kesempatan kali ini, yaitu bakteri dan habitatnya. Saya, Cesia Ermodenaisila, dan rekan-rekan saya, Vivi Lutfiah, Jovita Melinawati, Desri Putriwanti Irwan, dan M. Rizal Soleman. Untuk beberapa menit ke depan, izinkan kami memaparkan materi mengenai bakteri dan habitatnya dalam 5 subbab. Untuk subbab yang pertama ada pengertian bakteri, lalu disusul dengan bakteri pada manusia, kemudian ada bakteri dalam tanah, lalu ada bakteri dalam air, dan yang terakhir ada bakteri dalam udara. Sebelum kita masuk ke dimana aja sih habitat-habitat bakteri, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis bersel satu yang dapat hidup di berbagai habitat. Mereka berkembang biak dengan cara membelah diri, kemudian mereka juga bersifat parasit atau hidup bebas. Selanjutnya kita masuk ke dimana aja sih bakteri itu bisa hidup. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jovita Melinawati. Saya dari kelompok 4 mata kuliah mikrobiologi dasar. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 contoh bakteri yang berhabitat atau hidup pada tubuh manusia. Dalam video ini, 3 bakteri yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu Staphylococcus aureus, yang kedua Escherichia coli, dan yang ketiga Lactobacillus rhamnosus. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini merupakan bakteri yang tidak bergerak atau non-motil, dan juga bakteri ini tidak memiliki spora. Lalu, dalam pemberian warna gram, bakteri Staphylococcus aureus ini berjenis gram positif. Dari segi bentuknya, jika diamati di bawah mikroskop, maka akan terlihat bahwa bakteri ini itu bulat-bulat dan bergerombol. Lalu ukurannya itu berdiameter sekitar 0,8 sampai 0,9 mikrometer. Dan bakteri ini biasanya terletak pada saluran pernafasan atas dan juga kulit manusia. Bakteri ini dapat tumbuh dengan cepat pada suhu 30 derajat Celcius dengan waktu inkubasinya yang relatif pendek, sekitar 1 sampai 8 jam. Lalu untuk kondisi pH yang optimal untuk pertumbuhan Staphylococcus aureus ini yaitu sekitar 7,4. Bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan jenis bakteri patogen yang nantinya akan menghasilkan enterotoksin, yaitu akan menyebabkan muntah-muntah dan juga mual-mual. Lalu, bakteri Staphylococcus aureus ini dapat menyebabkan beberapa penyakit pada kulit manusia seperti bisul, impetigo, selulitis, dan osteomyelitis. Untuk penyakit impetigo ini merupakan jenis infeksi kulit yang menimbulkan ruam merah, lalu terasa menyakitkan dan juga bisa menular. Lalu untuk selulitis ini terjadi pada lapisan yang lebih dalam, dan selulitis ini juga menyebabkan kemerahan serta bengkak-bengkak, dan nantinya akan terdapat luka di area tertentu yang akan mengeluarkan cairan. Untuk penyakit osteomyelitis ini awalnya akan menginfeksi pada bagian kulit, lalu menyebar ke bagian tulang manusia. Yang kedua yaitu Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini termasuk ke dalam jenis famili Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae ini merupakan jenis bakteri yang dapat bertahan hidup di dalam saluran pencernaan manusia. Escherichia coli ini merupakan jenis bakteri gram negatif yang memiliki bentuk batang-batang dan dengan ukuran panjang 2 mikrometer
serta diameternya itu sekitar 0,7 mikrometer dan juga lebarnya itu 0,4 mikrometer. Lalu bakteri ini dapat tumbuh dengan baik melalui ataupun tanpa oksigen. Dan juga Escherichia coli ini memiliki waktu untuk generasi sekitar 30-87 menit tergantung pada suhunya. Bakteri Escherichia coli ini berperan untuk mencegah kolonisasi bakteri patogen pada saluran pencernaan manusia dan juga membantu di dalam proses produksi vitamin K dan vitamin B12. Di balik dari peran positif bakteri Escherichia coli di tubuh manusia, jika jumlahnya melebihi dari batas normal, maka bakteri ini akan menjadi bakteri patogen yang nantinya akan menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan diare. Yang ketiga yaitu bakteri Lactobacillus rhamnosus. Bakteri ini termasuk ke dalam jenis bakteri dengan gram positif, memiliki bentuk batang atau basil. Lalu bakteri ini juga merupakan mikroaerofilik, yaitu dapat berkembang biak pada tingkat oksigen yang lebih rendah. Bakteri Lactobacillus rhamnosus ini tidak membentuk spora. Panjang dari bakteri ini berkisar 1-2 mikrometer dengan lebarnya sekitar 0,5-1 mikrometer. Untuk suhu optimal, perkembangbiakan Lactobacillus rhamnosus ini berada pada suhu 30 derajat Celcius. Lalu, letak dari bakteri Lactobacillus rhamnosus ini ada pada usus dan juga vagina. Di dalam organ usus, bakteri Lactobacillus rhamnosus ini dapat membantu untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Sedangkan untuk di bagian vagina, bakteri ini dapat membantu menjaga keseimbangan pH vagina dan juga mencegah infeksi vagina. Selanjutnya ada bakteri dalam tanah. 3 contoh yang saya bahas dalam pertemuan kali ini adalah Pseudomonas luteola, Agrobacterium tumefaciens, dan Streptomyces griseus. Untuk bakteri dalam tanah yang pertama adalah Pseudomonas luteola. Untuk taksonominya, Pseudomonas luteola masuk ke dalam ordo Pseudomonadales. Lalu untuk morfologinya, Pseudomonas luteola termasuk bakteri basil gram negatif aerobik, yang artinya bakteri ini mampu berkembang biak dengan baik dalam lingkungan yang kaya oksigen. Kemudian bakteri ini tidak membentuk spora. Lalu Pseudomonas luteola juga bersifat motil atau mudah bergerak karena dia memiliki 1 atau lebih flagela. Untuk suhu pertumbuhan optimalnya berada pada 30 derajat Celcius. Lalu Pseudomonas luteola memiliki batang yang berukuran 0,8 sampai 2,5 mikrometer. Berkembang biak dengan pembelahan biner, lalu koloninya umumnya berbentuk bulat dengan permukaan yang halus atau sedikit berbulu, kemudian dia juga menghasilkan warna kuning orange. Untuk ekologinya, Pseudomonas luteola biasanya ditemukan di tanah yang kaya akan bahan organik, karena di dalamnya Pseudomonas luteola ini juga berperan dalam proses biodegradasi. Kemudian Pseudomonas luteola dia juga dapat menyebabkan septikemia, peritonitis, dan endokarditis pada pasien dengan gangguan kesehatan atau dengan alat indwelling. Untuk bakteri kedua habitat tanah adalah Agrobacterium tumefaciens. Untuk taksonominya, Agrobacterium tumefaciens masuk ke dalam ordo Rhizobiales. Lalu untuk morfologinya, bakteri ini termasuk bakteri aerobik, gram negatif, berbentuk batang atau basil, dan panjangnya sekitar 1-2 mikrometer. Kemudian suhu optimal untuk pertumbuhan Agrobacterium tumefaciens adalah sekitar 25-28 derajat Celcius. Agrobacterium tumefaciens juga termasuk bakteri motil atau mudah bergerak karena dia memiliki 1-6 flagela. Kemudian bakteri ini merupakan bakteri tak berspora. Koloninya umumnya berbentuk bulat dengan permukaan halus atau sedikit berbulu. Kemudian Agrobacterium tumefaciens juga berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Untuk ekologinya, Agrobacterium tumefaciens biasanya ditemukan di akar tanaman atau dalam tanah yang terkontaminasi dengan sisa-sisa tanaman. Agrobacterium tumefaciens sendiri mempunyai kemampuan untuk mentransfer
potongan DNA-nya yang kemudian dikenal dengan tDNA atau transfer DNA ke dalam genom tanaman. Tapi di samping kemampuannya itu, Agrobacterium tumefaciens juga dapat menyebabkan terbentuknya tumor atau crown gall pada tanaman. Kemudian untuk bakteri terakhir dengan habitat tanah adalah Streptomyces griseus. Untuk taksonominya, Streptomyces griseus masuk ke dalam ordo Actinomycetales. Lalu untuk morfologinya, Streptomyces griseus adalah bakteri aerobik, gram positif, non-motil, dan berfilamen yang bercabang. Kemudian koloninya sering membentuk massa seperti miselium. Kemudian untuk suhu optimal pertumbuhannya adalah 25 derajat Celcius. Streptomyces griseus berdiameter antara 0,5 sampai 10 mikrometer. Kemudian dia dapat menghasilkan spora dan berkembang biak dengan menyebar melalui spora dan filamennya. Untuk ekologinya, Streptomyces griseus dapat ditemukan di tanah dan tumbuhan yang membusuk. Karena termasuk genus Streptomyces griseus dapat memproduksi senyawa volatil yaitu geosmin yang memiliki bau khas pada tanah. Kemudian Streptomyces griseus juga dapat menghasilkan streptomycin yang merupakan antibiotik aminoglikosida yang diindikasikan untuk mengobati Mycobacterium tuberculosis. Bakteri yang terdapat pada air yang pertama yaitu Naegleria fowleri. Naegleria fowleri adalah amuba yang hidup bebas yang menyebabkan meningoencephalitis amuba primer atau PAM. Organisme ini merupakan patogen fakultatif yang terdapat di seluruh dunia, baik di tanah, kolam air tawar hangat, mata air panas, sungai, kolam renang, dan juga air keran. Khususnya organisme ini tidak terdapat atau tidak ditemukan di air asin. Bakteri ini juga sering disebut sebagai amuba pemakan otak karena dapat menginfeksi otak dan merusak jaringan otak. Infeksi otak yang disebabkan oleh Naegleria fowleri sangat jarang tetapi hampir selalu berakibat fatal. Parasit ini bersifat termofilik dan toleran terhadap panas, berkembang biak di air yang dihangatkan secara alami dan buatan, dan memiliki aktivitas optimal pada suhu 30 derajat Celcius, tetapi dapat tumbuh pada suhu setinggi 40 derajat Celcius. Sebagai amuba yang hidup bebas, Naegleria tidak memiliki inang perantara yang ditentukan. Bakteri yang kedua yaitu hidrolitik bakteria. Komponen utama jerami padi adalah hemiselulosa 26-35%, selulosa 38-41%, lignin 15%, dan polisakarida yang larut dalam air sekitar 80%. Komunitas mikroba yang kompleks diperlukan untuk degradasi biopolimer ini terdiri dari bakteri hidrolitik atau selulotik, fermentasi, homoasetogenik dan sintetik, serta archaea metanogenik yang memanfaatkan asetat dan H2. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu bakteri hidrolitik pada sawah. Padi adalah mikroorganisme yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik di dalam tanah melalui hidrolisis. Hidrolisis adalah proses pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan air. Bakteri ini penting karena mereka membantu mendaur ulang nutrisi, meningkatkan kesuburan tanah, dan mendukung pertumbuhan tanaman padi. Dan dalam ekosistem sawah, bakteri hidrolitik membantu mempercepat dekomposisi jerami dan sisa-sisa tanaman padi, sehingga nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat tersedia kembali untuk tanaman padi. Bakteri hidrolitik juga dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan mendukung kesehatan mikrobioma tanah secara keseluruhan. Kolera adalah penyakit infeksi yang mengganggu sistem pencernaan. Gejala utama yang dialami penderita kolera adalah diare parah serta dehidrasi. Penularan kolera kerap kali berasal dari air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholera. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholera yang hidup di alam bebas, seperti sungai, sumur, danau, atau selokan. Sumber utama penyebaran bakteri kolera adalah air atau makanan yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholera. Vibrio cholera, bakteri penyebab
Kolera dapat ditemukan di lingkungan yang tercemar oleh limbah manusia atau hewan, termasuk di selokan. Bakteri ini menyebar terutama melalui air yang terkontaminasi dan lingkungan selokan yang kotor seringkali menjadi tempat berkembang biaknya. Selain itu, tubuh ini juga bisa terinfeksi melalui tangan yang tidak dicuci bersih atau dicuci dengan air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholera. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri yang terdapat pada udara. Nah, perlu kita ketahui bahwa terdapat 3 bakteri pada udara, yaitu bakteri Micrococcus, Staphylococcus aureus, dan bakteri Bacillus subtilis. Yang pertama yaitu bakteri Micrococcus. Bakteri Micrococcus adalah genus bakteri yang berbentuk bulat dan termasuk dalam kelompok gram positif. Bakteri ini biasanya ditemukan di lingkungan yang beragam seperti tanah, air, udara, dan seringkali di permukaan kulit manusia serta hewan. Meski kebanyakan spesies Micrococcus tidak berbahaya, beberapa di antaranya dapat menjadi oportunistik, terutama bagi individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Berikut ada beberapa ciri khas bakteri Micrococcus. Yang pertama yaitu gram positif. Gram positif memiliki dinding sel yang tebal yang menyerap pewarna gram sehingga terlihat ungu di bawah mikroskop setelah proses pewarna gram. Yang kedua, membutuhkan aerob membutuhkan oksigen untuk hidup dan berkembang biak. Yang ketiga adalah kokus, bentuknya bulat dan biasanya ditemukan dalam kelompok kecil atau berpasangan. Selanjutnya yang kedua yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah bakteri yang berbentuk bulat yang sering ditemukan pada kulit, hidung, dan saluran pernapasan manusia serta hewan. Bakteri ini bersifat patogenik, artinya dapat menyebabkan berbagai infeksi, terutama jika masuk ke dalam tubuh melalui luka atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dapat bervariasi, mulai dari infeksi kulit ringan seperti bisul dan impetigo, hingga infeksi serius seperti pneumonia, meningitis, dan spesies beberapa strain Staphylococcus aureus, seperti methicillin resistant Staphylococcus aureus. Resisten terhadap banyak antibiotik menjadikannya sulit diobati dan berbahaya terutama dalam lingkungan rumah sakit. Bakteri ini umumnya menyebar melalui kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi. Nah, yang terakhir yaitu bakteri Bacillus subtilis. Bacillus subtilis adalah bakteri berbentuk batang yang bersifat gram positif. Bakteri ini umum ditemukan di tanah, udara, serta air dan sering digunakan sebagai model organisme dalam penelitian mikrobiologi karena kemampuannya yang baik dalam membentuk spora. Spora ini sangat tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti panas, kekeringan, radiasi, dan bahan kimia, sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama di lingkungan yang keras.